Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahir rahman alladzi jama'ana fi hadzal makan litadhkiri maulidi sayyidi waladi adnan. Wassalatan wassalaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad imami ahlil irfan wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama, tutuha-tutuha masyarakat, tokoh-tokoh yang berhadir, terlebih khusus yang terhormat kepada para pejabat pemerintah yang berhadir, baik dari sivil TNI maupun Polri. Ampun maaf ulun kada menyambatakan ngaran dan pangkat pian, namun kada mengurangi rasa ta'zim ulun dan pian barataan. Yang ulun hormati pengurus wilayah KBB dan juga pengurus daerah KBB semuanya yang ulun hormati, yang ulun banggakan, hadirin hadirat jamaah perayaan Maulidir Rasul yang ulun hormati, yang ulun banggakan. Mudah-mudahan barataan kita nang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah, tidak pulang kita dari tempat ini melainkan sabarataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan setelah tadi kita diberikan rahmat yang sangat banyak dari Allah berupa tetesan air hujan yang mengguyur ke muka bumi, dan alhamdulillah saat ini sudah mulai reda, tinggal sisa-sisanya saja. Alhamdulillah. Banjir itu urusan lain. Nah iyanya banyunya ampeh hulu turun wahine. Enggih. Alhamdulillah kita dikumpulkan malam hari ini bersama-sama untuk mengingat insanul kamil, manusia sempurna yang tidak ada tandingannya mulai sejak zaman dulu kala sampai kapan saja. Beliaulah putra terbaik yang pernah ada di alam semesta ini. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah yang sesempurna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk sedikit mengingat dari sejarah hidup beliau. Kalau kita hendak ngisahkan kisah Nabi, habis waktu kada tuntung juga ngisahkan. Yafnaz zamanu wa fihi ma lam yusofi. Habis waktu kata Habib Ali, tapi kita kada kawat tuntung ngisahkan Rasulullah. Kenapa? Nang kita kisahkan ini adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, yang tidak ada kekurangannya sedikit pun. Wala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithalih. Engkau tidak akan pernah mendapati di alam ini ada makhluk ciptaan Allah yang seumpama Nabi Muhammad. Kadada nang kawa menyamai Rasulullah. Maka saking sempurnanya Nabi kada kawa dikisahkan. Tapi malam hari ini kita mengambil saikit-saikit, sajumput sacingit nang kita palar untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Malam hari ini para panitia penyelenggara kerukunan Bubuhan Banjar mengambil tema dengan semangat kebersamaan dan wasilah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah untuk mendapatkan ridha Allah. Maka pembicaraan kita pun seputar sini aja, kada lebih batu ampih lagi ulah. Mbah ini apa tak bemadihin kah? Bemadihin kah kuntau kah? Oh bemadihin lah. Bemadihin nah mbah ini ada hiburannya kita. Malam hari ini kerukunan Bubuhan Banjar yang Masya Allah, ulun tadi takjub melihat, kagum karena ujar Pak Ketua tadi, Bubuhan Banjar ini mana-mana ada. Ini ya Masya Allah lah, artinya kada hanya di Kalimantan kita orang Banjar nih,
di Sumatera ada orang Banjar, di Kepulauan Riau ada orang Banjar, pusatnya ada di Indragiri Hilir, Tembilahan. Tembilahan mungkinnya bukan Kalua, mungkinnya satu yok itu. Ada kisah hapian bahasanya kantal pada Kalua di Tembilahan toh. Menwadah kami di Kalua sindok wayahine, di sana kan ada sindok susudu. Tuh alahan pada di Kalua ngarannya jurang. Itu di sana, masya Allah, pian Banjar kedua ada di Indonesia, itu di Kabupaten Indragiri Hilir. Sekarang yang jadi wakil bupatinya di Kabupaten Indragiri Hilir, darah daging Kelua dan Panangkalaan Amuntai. Itu jadi wakil bupati Kabupaten Indragiri Hilir wayah ini, Pak Haji Samsudin Uti. Masya Allah, pian bedahi orang Kelua di sana wayah ini. Nah, alhamdulillah. Di Medan ada Kampung Banjar. Wajib di Medan ada Kampung Banjar. Medan yang kita kenal Sumatera Utara banyak bubuhan Batak kan, tapi ternyata ada Kampung Banjar di sana. Di Makkah banyak buhan Banjar, sebarangan masjid jin toh. Lah nak makan gengan karoh ada orang berjual itu. Kadang ngaleh kadang cari gengan karoh di Makkah. Sebarangan masjid jin toh ada aja bubuhan Banjar. Iwak nilanya ada, cakuduk gin ada buhannya maulah. Lengkap aja alhamdulillah. Nah termasuk di Pangkalan Bun di Kota Waringin Barat sini alhamdulillah tadi kembali dilantik dan ketua kita sekarang menjabat yang periode yang ketiga kata Presiden. Oh masya Allah lah 15 tahun berarti menjabat 15 tahun gak ada gegempeng kan menjadi megel kan dia bilang ada kisah alhamdulillah toh. Nah tadi ada disebut oleh Pak Ketua di antara prinsip orang Banjar ada di benua orang, rumput kada maalahkan benua. Ini perlu disyahid ini perlu diperjelas lagi ini. Rumput kada maalahkan benua. Ini prinsip kita orang Banjar. Artinya orang Banjar ini badiam, di mana haja inya badiam, inya harus bisa jangan sampai istilah tuh napa pagar makan tanaman lain model kayak wanyi itu pian di mana haja inya baulah sarang kada suah tadangar dahan kayu tu rikah desuah kada ngerti lah rikah patah lo kada ngerti rikah atau patah. Di mana haja wanyi itu maulah sarang, di mana haja lebah itu bersarang, lebah tidak akan pernah mematahkan dahan kayu tersebut. Itu prinsip lebah. Rupa-rupanya prinsip ini diadopsi oleh orang Banjar. Ini masya Allah pian sifatnya lebah. Lebah ini salah satu binatang yang ada namanya dalam Al-Quran, An-Nahl, surah lebah. Karena lebah memiliki sifat yang luar biasa. Salah satu sifat lebah di mana inya bahinggap inya kada suah mematahkan daun itu. Ini yang disebut Pak Ketua tadi. Rumput kali orang. Ini timbul keberadaan seorang di benua orang pas mencoreng nama benua. Nah ini kada baik ini. Hendaknya kita orang Banjar datang ke benua orang, malah kita memberikan aura positif kepada benua yang kita datangi. Itu yang kita kehendaki. Nah kayak wanyi tadi tuh, kada mau diri orang Banjar itu adalah harus bisi bini 4. Bisi bini 1 itu wajar, bisi bini 2 wajar-wajar, bisi bini 3 hanyar belajar, bisi bini 4 ini baru top orang Banjar. Ujar aja bang. Dan ini kada wajib ini. Nah wajib nanti 3 tadi. Nanti 3 tadi itu rukun wajib. Di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung, rumput kada malahkan benua, wajah sampai ke puting. Ini rukun. Nang keempat ini sunnah. Nang mana sanggup menggawi monggo, yang kada sanggup kada usah mengaras, karena pian perjuangan itu sangat berat pian wani lagi bini pian. Jadi perjuangan itu sangat berat. Ya Allah, ulun guru aja mau hendak masalah bebini 2 tuh wani tangan di rumah wani lagi. Padahal kan tangan kiri ini ciri masa depan. Padahal kan nama mo ciri tanganku nih ada ciri babini 2. Aku ginjinya mini ada ciri bunuh laki.
Mepe akal, hendak kawin, membini, hendak membunuh. Jadi beli liwe, betahan. Nah, Allah membini, hendak membunuh ke seorang. Habis pian karena pasal 338 ayat 2 KUHP. Ada gegempengan masuk penjara. Apalagi membini sawan udah merancang bila wani bebini dua ku tatak nang satabul gitu. Mbah itu ku bunuh pulang. Itu kada lagi pasal 338 ayat 2 KUHP, itu pasal 340 pembunuhan berencana kasusnya itu. Tahun nih Pak Polisi nggak ada percaya. Sidin kan pernah menjabat di itu. Itu toh. Jadi kita orang Banjar ini berusaha di mana haji kita jangan mengalihi orang. Ingat hadis baginda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang paling manfaat untuk manusia yang lain. Usahakan kita dimanapun kita berada, kita jangan mengalihi orang. Apapun profesi kita, jangan mengalihi orang. Kebelujuran Allah takdirkan kita jadi orang alim, jadikanlah diri kita sebagai orang alim, nang kada mengalihi orang. Apa contohnya orang alim mengalihi orang? Contohnya terlalu banyak tingkah. Aku jerhakon naik berceramah mau diambili baalpat, maambili pakai kijang budrik, maaf kada hakon naik, kada baalpat. Iya busi ya, nama undang kada ada bisi alpat kayak pak. Mau di Pangkalan Bun nih gampang, ada orang Banjar nama jual wasi hidup tadi. Ayalah Haji Ipol. Nyaman aja, made in Alabiu. Nah itu banyak bisi kisah gitu. Ulun hanya dapat kisah dari Sidin siang tadi. Ada jar Sidin, orang berdiam di Arab, datunya pun berdiam di Arab, tapi aneh kada bisa bahasa Arab. Julun siapa? Onta aja sekalinya. La ilaha illallah, juram ada kisah. Pokoknya bila ulun dapat ke Pangkalan Bun itulah ada dapat sanad kisah. Ada dapat, pokoknya di antara kisah na ulun kisahkan di YouTube tuh sanadnya Haji Ipul. Itu muttasil sanadnya ila Haji Muhammad Saifullah. Syurum bersama. Oke. Promosi kah? Karena bila ada fee-nya dapat kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi tuan guru jangan mengalihi orang. Imbah itu misalnya kita diberikan Allah amanah dapat jadi duduk di pemerintahan, dapat jabatan, jadikanlah diri kita jadi pejabat nang kada mengalihi lawan rakyat. Kayak apa pejabat mengalihi lawan rakyat? Macam-macam maulah peraturan nang merugikan lawan rakyat, mengalihi rakyat ngarannya. Jadikanlah diri kita ketika kita dapat memegang jabatan itu, maka kita kontribusikan jabatan kita untuk umat. Ngerti lepian kontribusi? Ngerti kah kada kah? Ulun bisa bahasa nang kakak itu aja dikira kada bisa. Mbah bisa. Kita sumbangkan jabatan kita. Kita gunakan jabatan kita bujur-bujur untuk menyenangkan umatnya Nabi Muhammad. Ambillah keputusan, bikinlah peraturan, bikinlah perda, peraturan daerah yang sifatnya menguntungkan kepada orang lain, kepada rakyat, bukan sebaliknya malah merugikan kepada rakyat. Andaikan Allah Ta'ala pilih kita jadi orang sugih, jadilah orang sugih nang manfaat di benua kita. Ada orang miskin kita bantu, ada anak yatim kita santuni, ada janda-janda kita perhatikan. Iyalah, itu kata Rasulullah, wa huwal abu syafiqur rahimu lil yatimi wal armalah. Nabi itu bersifat penyayang, kasih sayang kepada yatim dan janda-janda. Itu diperhatikan, tapi yang lillah, bukan ada udang di balik papan. Ini mentang-mentang memperhatikan janda, nang diperhatikan jakem, janda kembang, atau jamur, janda muda di bawah umur. Itu nang diperhatikan, sudah jatuh janda tuha parah. Kadang memperhatikan itu luput. Ini perhatikan, semuanya diperhatikan, janda-janda beratan diperhatikan. Ini jadi orang sugih. Nah kalau kebetulan kita diamanahi Allah, kita berpengaruh di kampung, gunakan wibawa kita, pengaruh kita untuk diberikan sekira manfaat kepada umat. Jangan sampai wibawa kita gunakan untuk mengakalani orang lain. Jangan sampai itu. Misalnya kita jagau, kita di kampung disegani orang, jangan sampai kejagauan itu ketika orang lain segan kepada kita, kita gunakan untuk memeras mereka. Naudzubillahi min dzalik. Jadikanlah diri kita manfaat. Ini contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW.
Nah, pada malam hari ini kita berkumpul di sini. Bubuhan Banjar mengadakan aruh, mengadakan acara di sini dengan niat supaya kita bisa meningkatkan ukhuwah, persaudaraan kita sesama muslim agar kita mudah menggapai ridhonya Allah. Wayah ini ma'asyiral muslimin, sadar ataupun kada pian pasti merasakan nang ujar orang papadaan bacakot. Ini wayah ini nih sama pada Islam bacakot, hanya perbedaan sedikit lalu maulah kita bakalahian. Naudzubillahi min dzalik. Perbedaan itu mestinya kita jadikan perbendaharaan ilmu, bukan dijadikan untuk gasan modal bakalahi. Ini hanya gara-gara beda partai bakalahi, beda pilihan bakalahi. Ya Allah, tuh ada tuh kisah naulun kisahkan sudah rancak diulang-ulang. Ada nyalaki bisi partai, pun maaf lah, nyalaki ini bisi partai kambing, partai kambing. Ulun kada hendak artinya bahasa sambat macam-macam. Ini partai kambing nyalaki. Imbah itu nyambini partai apa leh han ngalihnya ulun maulah akan ngarannya partai tarang itu hajikin sudah. Nyambini ini partai tarang nyalaki partai kambing, berbeda urusan partai. Kada berawaan di rumah tangga maka dua lagi bini kada berawaan bawa kada berawaan maka awak sekalambu kada berawaan nyalaki guring hadap ke sana, nyambini hadap ke sana, bertolak belakang. Ini kada mau betianan kayak ini. Akhirnya sama pada besi singgungan. Sakalinya nyalaki membalik kilometer. Apa je nyambini maka dimatii lampu beratan. Kita kan usah belelempuan partai tarang aja. Ajar. Ulun kuler nyambat ngaran partainya lah. Padahal sebujurnya kisahnya kisah itu bang. Nah, partai tarang aja, dusah belelempuan cukup partai mewakili. Kadusah lagi kita belempu hari malam, malaran listrik kada bayar. Ada aja nang tarang. Nyambini nyinggung aku oleh pemo. Yo apa mau menapian nyinggung. Sakalinya bayi nyalaki bangun subuh, nyalaki ini mahir tulak ke masjid. Nyambini biasanya bila laki tulak ke masjid, tulak ke warung menukar nasi kuning. Anda buah tutudong. Hari itu nyambini kada ke warung, ke bedang tagah. Maharit kumpai. Anda nyambini buah tutudong. Sakalinya laki belik masjid buka tutudong, kumpai isinya. Baamoknya laki, napa mau maksud? Maka munjuki aku kumpai. Jah nyambini ada kesuah tak dengar kambing makan nasi kuning. Tupas sudah makanan pian gitu. Nah, ini gara-gara beda partai. Jangan perbedaan itu jangan dijadikan permusuhan. Silahkan berbeda tapi kita lihat tujuannya benar apa kada, tujuannya bujur apa kada. Nah kita lihat itu tujuannya, nah iyanya. Jangan sampai perbedaan dikit bakalahi, apalagi sampai hanya gara-gara perbedaan, hanya gara bakal kancangan urat bulu, hanya gara-gara merasa seikung harat, akhirnya terjadi perpecahan. Naudzubillahi min dzalik. Coba kita lihat zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi berumur 35, kan dicatat dalam sejarah Nabi mempersatukan bangsa. Saat renovasi Ka'bah terjadi, kemudian Hajar Aswad dikeluarkan dari Ka'bah. Ketika renovasi Ka'bah selesai, Hajar Aswad akan diletakkan ke tempatnya semula. Nah pas handak maandak Hajar Aswad inilah orang bakal kencangan urat gulu. 4 kepala suku itu hampir perang saudara biar. Ujar suku A kami nomor hak, jar B kami, jar C kami, jar D kami, sama pada merasa harat sampai hendak terjadi perkelahian. Nah lihat bagaimana peran Nabi Muhammad di dalamnya. Ketika itu baginda Nabi dengan kejeniusan akal yang diberi Allah kepada beliau berucap, beliau berpandir kepada suku-suku tersebut. Kepala suku berataan, kalau kayak ini keadaannya kita bisa bakalahian. Kada orang lain lagi bakalahi, kita papadaan bacakut. Sekira kita jangan bakalahi, yuk kita ambil keputusan bersama. Apa Muhammad usulan ikam jerbuhannya?
Aku jan Nabi mau usulakan kayak ini aja nah, kita ulas sayembara. Siapa esok nang pendahuluan masuk ke Masjidil Haram, inilah orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Akur jebuhannya berataan. Kada jadi bakal lahe. Dapat Nabi Muhammad meredam itu sudah. Akur berataan. Karena Nabi kita ini sosok yang dikenal Al-Amin. Orang nang kawa dipercaya. Orang sudah percaya berdahulu lawan Rasulullah. Jadi pandir Nabi itu apapun dipercaya oleh orang. Itu sebelum dilantik jadi Nabi umur 35. Nah ini ma'asyiral muslimin pelajaran lawan kita berataan. Ketika orang lain percaya kepada kita itu luar biasa itu. Maka ketika orang lain percaya kepada kita, kepercayaan orang lain itu jangan sampai kita hianati. Ketika masyarakat mengamanahkan kepada Anda untuk memegang satu jabatan, untuk memegang satu wewenang, Anda jangan coba-coba mengkhianati jabatan atau wewenang itu. Karena sekali orang lain kada percaya, sulit Anda untuk mendapatkan kepercayaan berikutnya. Ya itu toh. Nah, makanya jaga bujur-bujur. Nah ketika Nabi berucap langsung diterima. Masing-masing kepala suku ini matur rencana, aku jam saano datang, aku jam saano, aku jam saano. Akhirnya siapa nang pendahuluan datang? Ternyata ketika mereka sampai ke komplek Masjidil Haram, Nabi kita Muhammad sudah mencungkung di Masjidil Haram. Nah jebuhannya Muhammad menangnya. Ayo jebuhannya mebagaikan sesuai perjanjian jebuhannya. Siapa pendahuluannya itu nama menang. Nabi Muhammad lah nama menangnya. Tapi lihat di sini bagaimana taktik Rasulullah. Cara Nabi kita mempersatukan kepala suku yang semalam bercakut. Kayak apa? Apakah Nabi egois? Nabi langsung meletakkan Hajar Aswad karena mentang-mentang Nabi memenangkan sayembara, lalu Nabi langsung menandak Hajar Aswad dengan tangannya sendiri? Kada. Tapi Nabi melihat, Nabi memahami keadaan ini kepala suku perlu dihargai. Ini kepala suku harus kita hargai agar lebih kondusif keadaan saat itu. Maka baginda Nabi menghamparkan selendang beliau. Rida ada di bahu, karena Nabi kita pakai rida, ada di bahu beliau, diamparkan rida itu tadi. Setelah rida itu diampar, Hajar Aswad diandak Nabi di tengah-tengah. Lalu Nabi mahyau, wahai kepala suku semuanya, pingkuti hujung-hujung selendang itu. 4 kepala suku memingkuti selendang itu. Mari kita angkat bersama-sama. Diangkatlah bersamaan sampai ke hadapan Ka'bah. Hajar Aswad dimasukkan oleh baginda Nabi dengan tangannya yang mulia. Ah di situ pian lihat kayak apa Rasulullah menciptakan persatuan dan kesatuan ada di tengah-tengah masyarakat. Ini harus kita contoh. Kita jadi orang Islam khususan, kita jaga persatuan. Jangan papadaan Islam berkelahian. Papadaan kita. Jadi musuh-musuh itu melihat kada minik lagi mikir akan jadi orang Islam di sambetannya wara banyak mental kayak kerupuk. Nah sekali juan cantik udah hancur. Apa kerupuk tuh sekali kacak apa ya rakai jangan apa ramok. Sekali kacak ramok nanti kerupuk tuh kesahnya ganal diangkat ringan kada diisi hampul. Sekali dikacak krok ramok itu kerupuk. Jangan sampai kita jadi seperti itu. Orang Islam bacakot papadaan Islam, nang bacakot majelis pada papadaannya lawan majelis kada barawaan. Beda majelis kada barawaan pian. Naudzubillah min dzalik. Buhanmu jar, kami. Buhanmu aliran buhanmu, kami Oh, mak. Hah? 1 tambah 9 sama dengan 10. 2 tambah 8 10. 3 tambah 7 10. 4 tambah 6 10. 5 tambah 5 10. Jalan boleh berbeda kada? Tapi tujuan tetap sama. Itu nanti lihat. Oh ada majelis zikir, oke, ini amalannya zikir. Oh ada majelis sholawat, amalannya sholawat. Ada majelis rotib, ya sudah baca rotib. Ada majelis dalail dan seterusnya. Beda-beda amaliyah, beda-beda nama majelis boleh, tapi tujuan tetap sama, ingin mendapatkan cintanya Nabi Muhammad dan ridhonya Allah. Itu nanti itihi. Ini bacakut, bakalahian. Kada orang lain lagi nama bakalahi. Mari sopan benar. Nah makanya malam hari ini mudah-mudahan berkat wasilah
di Kobar ataupun di tempat-tempat lain ini ada KBB, Kerukunan Bubuhan Banjar. Kita mengharapkan andilnya KBB ini bujur-bujur ikut mempersatukan, ikut merekatkan hubungan di antara masyarakat kita berataan, baik hubungan itu antar agama maupun hubungan itu antar suku dan lain-lain sebagainya. KBB bisa berperan di dalamnya untuk menjadi pemersatu umat, untuk menjadi pemersatu bangsa. Itu yang kita harapkan lah, mudahan kita berataan ditolongi oleh Allah, kawa maniru baginda Nabi Muhammad, kawa ma'amalkan apa-apa nasihat yang ulun sampaikan, ulun kawa ma'amalkan, pian kawa ma'amalakan juga. Kiranya cukup itu yang ulun sampaikan. Ngapa? Imbah nih kita hiburan, imbah nih kan kita hendak pemadihinan, ulun kada kawa lawas pang anu batis lamahan, jadi kada kada ulun bakursi kada boleh kena dikomen pulang, kada badab jalan orang tuha cara mah duduk di kursi. Nah itu intinya alasan ulun aja, ulun hendak ampeh itu bener. Nah inggih, kenapa jadi ulun hendak ampeh? Satu alasannya kipas angin kada ada humap. Intinya itu aja, intinya itu mari kita tingkatkan persatuan kita, masyarul muslimin. Jangan sampai kita diobok-obok oleh orang lain. Jangan sampai orang lain hendak menghancurkan kita. Jangan sampai. Nah maka kita kuatkan persatuan kita. Bilah lidi, lamun sabilah fungsinya hanya bisa menguit gigi. Yalah bilah lidi. Tapi lamun bilah lidi bersatu nang kaya pagalangan, ini bisa menyapui tahi ayam, tahi sapi, macam-macam bisa disapunya karena inya bersatu. Maka bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan dirubah-rubah, bersatu kita teguh, habis cerai kawin basa. Nah itu lain lagi urusannya. Nah itu urusan jodoh pulang gitu. Nah pada intinya itulah, jadi saling tolong menolong antara kita nang di bawah lawan nang di atas, saling tolong menolong. Nang di bawah jangan merasa sombong lawan nang di atas, jangan merasa sombong lawan nang di bawah. Antara tongkat, tihang lawan hatap tuh saling mendukung. Berarti rumah orang nang dari kayu tuh, jangan hatap merasa sombong, ujar hatap aku di atas, kau anuai tongkatai di bawah, aku naharat je tongkat, jika kada aku mana kau berikit manuwe hatap nih. Ija hatap aku lapahna bejamur behujan, bepanas behujan siang malam, kau nyaman di bawah. Oh jar nang tongkat, jika kada aku cagat berdiri apa kau hendak berdiri balikap di atas toh. Untung aku bercagat, jika aku rabah juga kau. Nah artinya antara orang bawah lawan orang atas ini memiliki keterkaitan yang kuat. Yang di bawah jangan merasa lebih berjasa, yang di atas jangan merasa congkak mentang-mentang didukung oleh orang bawah. Pokoknya sama-sama kita yang jadi rakyat, dukung pemerintah kita, doakan pemerintah kita. Kalau salah tegur dengan cara yang baik. Pemerintah jangan merasa sombong, jangan merasa hebat. Kalau memang kita salah ditegur oleh rakyat, kita harus terima papadah orang bawah. Jangan kita kalau menerima, orang bawah tahu apa, kami urusan kami, orang atas. Jangan itu. Kita harus sadar diri bahwa kita semua adalah sama di hadapan Allah, kecuali yang membedakan kita inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa di antara kita sabarataan. Demikian yang dapat ulun sampaikan, hada minni wal afu minkum. Demikian, mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Yang hadir semuanya mudahan qabul hajat, mudah-mudahan qabul hajat semuanya. Mudah-mudahan sabarataan nang mana di sini artinya belum bisa menunaikan, belum bisa mencontoh Nabi Muhammad lebih banyak, mudahan malam hari ini berkat wasilah kita berkumpul, Allah tolongi kita semakin bisa mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita numpang mandi, amun ada umur kita panjang insyaallah kita berkumpulan lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, amun umur kita panjang mudahan diberi anugerah tamimpi Nabi.
Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang mudahan lakas tolak haji. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang mudahan kita lakas jadi wali. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang mudahan kawa kawin lagi. Kodoh begaya aja gitu. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Tapi kalau ada kamar mandi di rumah kadusahkeun mandi ke sumur di ladang. Anu kajauhan lah inggih. Burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.